Wah seru banget nih episodenya bro, simak sampai habis ya. Su Wuzu memandang wanita yang merangkak di depannya, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bisa melihat kulitnya yang seputih salju, sosok montok, sosok ramping, lekuk anggun, terutama di tempat merangkak itu, yang dilebih-lebihkan. Lekukan bokong membentuk-bentuk labu terbalik, yang sangat menarik perhatian. Si Mei, cepat bangun, ikut aku. Si Seng meledak marah dan memarahi. Ayah, aku hanya tidak ingin mati. Si Mei mengangkat kepalanya saat ini, memperlihatkan wajah angsa yang putih dan lembut dengan fitur wajah yang halus, jernih dan halus, dan dia cantik. Apa maksudmu? Berlutut di depan musuh jika kamu tidak ingin mati. Si Seng meledak, tidak mengerti apa yang dipikirkan si Mei. Jika ayah saya memerintahkan pertarungan putus asa dengan Su Wuzu hari ini, bahkan jika putri saya tidak menyukai keluarga ini, dia akan bertarung berdampingan dengan ayahnya. Meskipun alam bawaan kuat, seluruh keluarga Si dapat bertarung sampai mati. Kematian, dan mungkin tidak mustahil untuk membunuhnya. Tapi karena takut, dia melepaskan kesempatan ini. Mulai saat ini, saya pergi dengan ayah saya, dan hanya ada kematian. Dan hal terakhir yang kuinginkan adalah mati, karena hidupku yang hina ini diselamatkan oleh ibuku yang hina. Aku tidak bisa mengecewakannya, aku tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Si Mei mengangkat kepalanya, mata itu menatap si Seng dengan tenang. Kamu bajingan, beraninya kamu menuduhku. Mata si Seng Tong melebar, menatap si Mei. Lihat ayah, kamu hanya bisa berani bersikap kejam padaku. Bagimu, kamu tidak hidup atau mati, selir rendahanku. Mengapa ayah harus peduli dengan apa yang aku lakukan? Pergi saja bersama orang-orangmu, kata si Mei kepada si Seng dikatakan. Wajah si Sengki membiru, tinjunya mengepal, dan urat-uratnya bergelombang. Tapi si Mei tidak peduli apa yang si Seng katakan, hanya merangkak di depan Su Wuzu. Tolong bawa saya masuk. Si Mei, cepat dan ikuti aku. Si Seng sangat marah sehingga dia akan meledak, dan melangkah maju untuk menyeret si Mei pergi. Tapi si Mei bereaksi lebih cepat dan bersembunyi di samping Su Wuzu, membuat wajah si Seng muram dan hampir meneteskan air mata. Ayah, aku benar-benar tidak ingin mati, mengapa kamu memaksaku, kata si Mei. Siapa yang ingin kamu mati? Si Seng meraung. Si Mei berkata, ayah, Anda terlalu pengecut, saya pasti harus mati jika saya keluar. Anda tidak tahu apa yang Li Qingfei, Mao Yongliang dan Xie Guangping pikirkan tentang saya. Sama seperti di awal, Anda tidak akan menyadari penyebab kematian ibu saya. Xie Maoli dan mereka bertiga, melihat kecantikan ibu mereka, secara paksa mempermalukannya. Dan kedua adik laki-laki saya, kemudian bergabung dengan mereka. Hehe, setelah melakukan hal keji seperti itu, kamu baru saja memarahi kedua adik laki-lakiku. Adapun Xie Maoli dan yang lainnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menganggapnya sebagai default. Untuk melindungiku, ibuku berulang kali dihina oleh 5 binatang, dan kemudian dia dihina sampai mati oleh mereka. Ayah, kamu juga orang yang keren, kamu baru saja membuang tubuhnya dengan gulungan tempat tidur. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Diam. Si Seng meraung keras ketika dia mendengar apa yang dikatakan si Mei. Sepertinya ayahku juga sangat marah. Ya, bagaimanapun juga, ibu adalah yang paling cantik di antara semua selirmu. Kamu secara alami sangat marah pada Xie Maoli dan yang lainnya. Tetapi ayah saya menanggungnya, dan menanggungnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan setelah mereka terus menggangguku, kamu pura-pura tidak melihatnya. Menjadi ayah dan suami sangat lemah, beraninya aku pergi denganmu. Ayah membutuhkan tempat berlindung mereka. Akankah dia mengirim saya keluar sebagai modal? Saat itu pelajaran ibu ada di sana, putrinya tidak mau mati. Ucap si Mei pelan. Pada saat ini, kemarahan si Seng menghilang sepenuhnya, dan dia menatap lurus ke arah si Mei. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kehidupan yang baik dengan musuh? Ini lebih baik daripada menonton jalan buntu. Si Mei menoleh ke Su Wuzu. Saat ini, saya ingin menyajikan teh di depan Anda. Su Wuzu memandang si Mei yang berlutut di depannya. Dia melihat ke bawah, dan dari sudutnya, dia bisa melihat kulit seputih salju dari garis lehernya, serta suefeng yang tinggi dan gemetar. Melihat tubuhnya yang montok, bisa dibayangkan betapa menawannya pemandangan di dalam pakaiannya. Apakah kamu pikir aku akan memakan ini? Su Wuzu tertawa.
Ketika Qin Yunji melihat jawaban Su Wuzu, dia menghela nafas lega. Temperamen Su Wuzu tidak baik, dan kekacauan pada saat pernikahan masih jelas di benaknya. Namun, saudara ipar ini masih belum sepenuhnya terobsesi dengan nafsu, dan tahu bahwa dia tidak dapat menerima putri musuh hanya karena dia bernafsu. Su Wuzu menoleh untuk melihat mata Qin King, dan berkata dengan wajah sedih, saya harus meninjau diri saya sendiri. Qin King tidak mengerti arti kata-kata Su Wuzu, dan menatapnya dengan curiga. Kapan kamu masih akan memeriksa dirimu sendiri? Apa salahku untuk membuat wanita merasa bahwa mereka layak untukku, jadi mereka datang untuk merayuku? Memikirkannya, aku tidak cukup baik, itu memberi mereka keberanian untuk berani mendekatiku. Su Wuzu membalas mata Qin King. Mata Qin King selalu lembut dan sopan, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan dua kata diam. Melihat sikap Su Wuzu, Si Seng mencibir si Mei, kecantikan itu bagus, tapi kecantikan tidak bisa mencapai semua tujuan. Orang tidak menginginkanmu, ikut aku. Si Mei menggertakkan giginya, dan wajahnya menjadi pucat saat dia merangkak di tanah. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang yang bisa pergi ke rumah bordil pada hari pernikahan besar, kecantikannya harus membuatnya setuju. Tapi, ya, dia adalah putri musuh, bagaimana dia bisa tenang di sampingnya? Rayuan, metode tingkat rendah, kami tidak mengambil set ini. Qin Yunji menolak atas nama Su Wuzu, berpikir bahwa saudara iparnya memiliki otak. Siapa bilang, aku suka makan yang ini? Su Wuzu memandang Qin Yunji, lalu menatap si Mei, tetap saja. Tidak hanya Qin Yunji yang tercengang, bahkan Qin King melihat ke samping ke arah Su Wuzu, alisnya sedikit berkerut, dan tangan yang semula dipegang oleh Su Wuzu berjuang menjauh. Kamu yakin untuk menjaganya? Kamu baru saja merampok rumah leluhur seseorang dan menahannya di sisimu. Bukankah kamu takut mati? Qin Yunji berkata kepada Su Wuzu dengan tergesa-gesa. Kamu tidak akan berpikir bahwa cerita yang dia ceritakan itu benar. Benar, mereka adalah ayah dan anak yang sebenarnya. Bergabung untuk menceritakan sebuah cerita untuk menipu kepercayaan Anda. Apakah sulit untuk menyingkirkan Anda dengan tetap di sisi Anda ada pisau di kepala dari warna? Si Mei berkata saat ini di rumah keluarga Si, saya tidak berpikir ada orang yang lebih cocok daripada saya untuk melayani putranya. Selain itu, nilai saya tidak hanya ini. Jika putranya nyaman, kita bisa mendiskusikannya di kamar tidur. Ini bukan cerita, kamu bisa memeriksanya. Qin Yunji mencibir pada saat ini lelucon, maukah kamu menjaga orang seperti itu di sisimu? Su Wuzu, jangan terbawa oleh kecantikan, kamu tidak akan menganggapnya serius ketika ayah dan anak perempuan mereka bermain-main. Jangan terlalu naif. Qin Yunji berhenti memanggil Su Wuzu saudara iparnya saat ini, dan memanggilnya dengan nama depannya. Awalnya karena kekaguman Su Wuzu memenggal alam Xiantian, dan karena nafsunya menghilang, ia kembali ke citra periode jijik aslinya. Si Mei mengerutkan bibirnya, dia tidak berbicara saat ini, dia hanya melihat Su Wuzu dan menunggu jawabannya. Aku tidak peduli apakah kamu berakting atau tidak. Su Wuzu menghentikan Qin Yunji, memandang Si Seng dan Si Mei dan berkata, berakting atau tidak, aku benar-benar membutuhkan seseorang untuk membantuku membersihkan rumah ini, karena kamu bersedia, lalu bagaimana kalau aku menggunakanmu? Qin Kingmu dan Qin Yunji sama-sama memandang Su Wuzu, tidak mengerti apa alasan Su Wuzu. Su Wuzu memandang Si Seng dan berkata, jika Anda bersedia bergantung pada saya, atau keluarga Qin, saya juga akan menerimanya. Tidak peduli seberapa dalam Anda terlibat dengan tiga keluarga Mao, Li, dan Xie. Si Seng menarik napas dalam-dalam, memandang Su Wuzu dan berkata, mengapa? Pikiranku secara alami berpikiran luas. Belum lagi perselisihan di antara kita tidak besar, bahkan jika itu sangat besar, jadi apa? Su Wuzu memandang Si Seng dan berkata, jika apa yang dikatakan Si Mei benar, maka tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Jika dikatakan bahwa ayah dan anak Anda sangat mencintai dan Anda bertindak untuk saya, maka Anda harus bertindak jujur, dan jika akting itu nyata, maka itu nyata. Karena keuntungan yang saya dapatkan adalah nyata. Adapun apa yang Anda pikirkan, bertahanlah dengan saya sampai saya mati, jika Si Mei berani melakukan apapun, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi, pergi saja ke keluarga Si Anda dulu dan bantai keluarga Si Anda dengan bersih. Karena itu, jika Anda berakting, maka Anda harus bertindak dengan baik,
kecuali jika Anda dapat membunuh saya dengan satu pukulan. Namun, saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan. Jadi, apa yang saya pedulikan jika Anda benar atau salah? Berbicara tentang ini, Su Wuzu memandang Si Seng dan Si Mei sambil tersenyum dan berkata, saya hanya bisa memainkan pembunuhan pejantan, bukan godaan, jadi jika Anda benar-benar ingin berakting, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk membunuh saya. Saya tidak berbohong, Anda akan tahu nanti. Selain itu, saya mengatakan bahwa saya dapat membuktikan nilai saya, dan Tuan Muda akan tahu kapan saatnya tiba, kata Si Mei. Tidak masalah. Su Wuzu tersenyum, memandang Si Seng dan berkata, selama itu cukup kuat, itu dapat menekan semua perbedaan pendapat dan pemikiran yang bengkok. Tuan keluarga Si, apakah menurutmu ini adalah kebenaran? Jadi tidak peduli seberapa dalam keluarga Si dan keluarga Si terlibat, seberapa keras inti. Selama Anda bersedia bergantung pada keluarga Qin atau saya dapat menerimanya. Bagaimana, apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Anda harus berjanji. Jadi bagaimana jika Anda mengembalikan rumah ini? Qin Yunji dan Qin King mendengarkan kata-kata Su Wuzu dan menatap pemuda yang tersenyum di depan mereka. Emosi mereka tidak dapat dijelaskan. Bagaimana dia bisa memiliki hati seperti itu, kepercayaan diri yang begitu bangga. Wajah Si Seng suram dan tidak pasti, tetapi memikirkan kekuatan tiga keluarga Xie Mao dan Li, dia mendengus dan berjalan keluar. Di antara kedua pihak, dia masih memilih tiga keluarga Xie Mao dan Li. Su Wuzu tersenyum, yang diharapkan Tuan Si seharusnya tidak menyesal keluar dari pintu ini. Dia tidak hanya kehilangan rumah leluhurnya, tetapi dia juga mungkin mengambil jalan yang salah. Misalnya, keluarga Xie tidak akan terlalu menghargainya. Keluarga Si sebagai milik mereka. Apa maksudmu? Si Seng bertanya. Sudah lama sejak kamu melihat kedua putramu. Su Wuzu tahu dari sikap Si Seng terhadapnya bahwa dia tidak tahu bahwa putranya meninggal di tangannya, yang berarti Xie Guangping tidak memberi tahu dia. Apa yang kamu bicarakan? Si Seng bertanya. Saya kebetulan melihat Xie Guangping. Dan kedua putra Anda satu kali karena pembagian keuntungan yang tidak merata. Xie Guangping memukuli kedua putra Anda sampai mati karena marah. Su Wuzu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Si Seng bersenandung. Aku hanya memberitahumu, percaya atau tidak. Jika kamu tidak percaya, ketika kamu pergi ke rumah Xie kali ini, kamu dapat bertanya kepada Xie Guangping tentang keberadaan putramu dan melihat apakah dia dapat memberitahu kamu secara spesifik, kata Su Wuzu. Si Seng memiliki firasat buruk. Si Hao dan Si Sen sudah terlalu lama tidak mendapat kabar. Mungkinkah dia benar-benar mati? Hanya saja Xie Guangping, tidak peduli seberapa bajingan, tidak mungkin membunuh Si Hao Si Sen demi keuntungan kecil. Pentingnya keluarga Si bagi keluarga Xie jauh lebih penting daripada sedikit keuntungan. Kamu membunuh mereka? Si Seng menatap Su Wuzu dengan mata merah darah. Su Wuzu berkata bahwa mereka sudah mati, dan jika mereka benar-benar mati, kemungkinan besar Su Wuzu akan membunuh mereka. Kalau tidak, bagaimana dia tahu? Apakah menurutmu hubungan kita saat ini, jika aku membunuhmu, apakah kamu perlu mengakuinya? Itu hanya lebih banyak kebencian. Apakah kamu pikir aku peduli? Su Wuzu memandang Si Seng dengan mencibir. Meskipun saya berbohong berkali-kali, apakah saya perlu berbohong di depan Anda? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Saya hanya mengatakan sebuah fakta, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Su Wuzu memandang Si Seng Dao. Wajah Si Seng membiru dan kemudian merah, menatap Su Wuzu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan uji Xie Guangping. Mari kita lihat apakah dia bisa mengetahui keberadaan putramu. Jika dia jujur dan tidak dibunuh olehnya, apa yang kamu takutkan? Su Wuzu memandang Si Seng dan berkata, saya ulangi, dengan kekuatan identitas saya saat ini, perlu menipu orang yang tidak kompeten seperti Anda? Konyol. Si Seng diejek tetapi tidak merasa malu, dia bertanya-tanya apakah kedua putranya benar-benar mati. Terima kasih, Kak.